Pada olahraga terapi, intensitas latihan merupakan tingkat berat atau ringan suatu aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang saat berlatih. Intensitas dapat dilihat dari denyut nadi, kecepatan gerakan, beban latihan, maupun tingkat rasa lelah selama latihan. Pengaturan intensitas sangat penting karena setiap individu memiliki kondisi fisik dan kemampuan tubuh yang berbeda, terutama pada pasien dengan penyakit degeneratif seperti osteoartritis, hipertensi, diabetes, maupun gangguan pada saraf dan otot. Jika intensitas latihan terlalu rendah, manfaat terapi tidak dapat optimal, dan sebaliknya apabila terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko nyeri, kelelahan berlebihan, cedera, bahkan memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, intensitas latihan harus disesuaikan dengan usia, kemampuan fungsionalnya, kondisi kesehatan, dan tujuan terapi agar latihan tetap aman dan efektif. Nah, pada rehabilitas, latihan biasanya dimulai dari intensitas ringan hingga ke sedang agar tubuh dapat beradaptasi tanpa menimbulkan stres berlebih pada sendi maupun ototnya. Sedangkan dalam kebugaran, intensitas latihan membantu meningkatkan kualitas hidup, menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan, serta mempertahankan kemampuan aktivitas sehari-harinya. Nah, dengan pengatur intensitas yang tepat, olahraga terapi tidak hanya membantu proses penyembuhan, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kemandirian pasien dalam jangka panjang. Nah, pada rehabilitas, latihan biasanya dimulai dari intensitas ringan hingga ke sedang, agar tubuh dapat beradaptasi tanpa menimbulkan stres berlebih pada sendi maupun ototnya. Sedangkan dalam kebugaran, intensitas latihan membantu meningkatkan kualitas hidup, menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan, serta mempertahankan kemampuan aktivitas sehari-harinya. Nah, dengan pengatur intensitas yang tepat, olahraga terapi tidak hanya membantu proses penyembuhan, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kemandirian pasien dalam jangka panjang. Heart rate maksimum atau HRMax adalah metode paling umum untuk menentukan intensitas latihan. Rumusnya sangat sederhana, yaitu 220 dikurangi usia. Contohnya, jika usia seseorang 60 tahun, maka 220 dikurangi 60 hasilnya 160 denyut per menit. Artinya, 160 BPM adalah estimasi detak jantung maksimal individu tersebut saat latihan intensif. Selanjutnya ada metode heart rate reserve atau HRR dengan rumus Karvonen yang dianggap lebih akurat karena memperhitungkan denyut jantung istirahat. Rumusnya adalah target heart rate sama dengan HR istirahat ditambah persentase intensitas dikali HR max dikurangi HR istirahat. Contoh, usia 60, HR max 160 BPM dan denyut nadi istirahat 70 BPM. Jika ingin latihan intensitas sedang 60%, maka 70 ditambah 60% dikali 160 dikurangi 70, hasilnya sekitar 124 BPM. Kemudian target zona latihan biasanya berada pada 50-85% HR max, tergantung tujuan latihan. 50-60% digunakan untuk pemanasan dan pemulihan. 60-70% cocok untuk pembakaran lemak dan kebugaran dasar. 70-85% digunakan untuk meningkatkan daya tahan, kardiorespirasi, dan performa latihan. Metode HRMax dan Karvonen sangat bermanfaat dalam olahraga terapi, terutama pada hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2, karena membantu latihan tetap aman, terukur, dan efektif. VO2 max adalah kemampuan maksimal tubuh dalam menggunakan oksigen saat aktivitas fisik intensitas tinggi. Semakin tinggi nilai VO2 max, semakin baik daya tahan kardiorespirasi seseorang. VO2 max biasanya diukur dengan tes lari seperti WIP test atau multi-stage fitness test. Manfaat mengetahui VO2 max yaitu yang pertama, menentukan kapasitas aerobik, yang kedua mengukur kebugaran, yang ketiga membantu penyusunan program latihan yang sesuai. Atlet endurance seperti pelari atau pesepeda biasanya memiliki VO2 max yang tinggi. Kita akan memasuki tahapan tes BLIP. Tahapan tes fungsi aerobik yang digunakan untuk mengukur kebugaran kardiovaskular dan daya tahan aerobik maksimal VO2 max peserta. Berikut adalah tahapan pelaksanaan gerakan BLIP. Tes ini menguji kebugaran dengan berlari bolak-balik sejauh 20 meter mengikuti suara BLIP dari aplikasi.
Saat blip berbunyi, peserta harus mulai lari dan sampai di garis seberang sebelum blip berikutnya. Setiap level, kecepatan blip meningkat sehingga peserta harus berlari lebih cepat. Jika peserta terlambat mencapai garis, akan diberi peringatan, lampu kuning, dan masih punya 2 blip lagi untuk mengejar tempo. Jika gagal 2 kali berturut-turut, peserta dieliminasi, lampu merah menyala, dan nilai VO2 max dicatat berdasarkan level terakhir. Jika peserta memutuskan berhenti di garis awal, pengawas memberitahu operator blip untuk menghentikan pencatatan VO2 max pada jalur tersebut. Tes blip telah selesai dilaksanakan. Hasil pencatatan VO2 max peserta ditentukan berdasarkan level terakhir yang berhasil dicapai sebelum dieliminasi atau memutuskan berhenti. Peserta yang mampu bertahan lebih lama menunjukkan daya tahan kardiovaskular yang lebih baik, sementara yang terhenti lebih awal dapat menjadikan hasil ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kebugaran. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode RPE. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Gunnar Boll dan banyak digunakan dalam bidang olahraga, fisioterapi, serta rehabilitas karena praktis dan mudah diterapkan tanpa memerlukan alat khusus. Nah, skala RPE membantu seseorang menilai beberapa berat aktivitas yang dilakukan dalam memperhatikan respon tubuh seperti nafas, denyut jantung, ketegangan otot, dan rasa lelah secara keseluruhan. Skala yang paling umum digunakan adalah Borg Scale atau skalanya itu 6-20, di mana angka 6 menunjukkan kondisi sangat ringan tanpa kelelahan, sedangkan angka 20 menunjukkan aktivitas maksimal yang sangat berat. Selain itu, terdapat skala CR10 yang digunakan rentang 0-10 untuk mempermudah penilaian intensitas latihan. Pada praktisi, nilai RPE dapat digunakan untuk menentukan kontrol beban latihan sesuai kemampuan individu. Sebagai contoh, intensitas ringan biasanya berada pada skala 9-11, intensitas sedang pada skala 12-14, dan intensitas tinggi pada skala 15-17. Semakin tinggi nilai RPE, metode RPE memiliki kelebihan karena dapat digunakan pada berbagai kelompok usia dan kondisi kesehatan, termasuk atlet, lansia, maupun pasien rehabilitasi. Penggunaan metode ini membantu pelatih dan terapis dalam membantu toleransi latihan serta mencegah terjadinya overtraining atau kelelahan berlebih. Selain itu, metode RPE juga efektif digunakan ketika alat pengukur denyut jantung tidak tersedia. Oleh karena itu, metode RPE menjadi salah satu pendekatan penting dalam penyusunan program latihan dan rehabilitasi. Karena kemampuan menggambarkan respon subjektif tubuh terdapat aktivitas fisik secara bersederhana namun tetap efektif. Saya akan membahas kondisi ini terjadi saat intensitas latihan meningkat dari sedang menuju ke tinggi. Nah, secara fisiologis ambang laktat itu dibagi menjadi 2, yakni LT1 dan LT2. Nah, LT1 itu merupakan titik awal peningkatan laktat, namun tubuh masih mampu menjaga keseimbangan antara produksi dan pembuangannya. Nah, oleh karena itu, zona ini cocok digunakan untuk latihan daya tahan dan meningkatkan efisiensi aerobik. Kelelahan meningkat lebih cepat, sehingga intensitas latihan biasanya hanya dapat dipertahankan dalam waktu yang singkat. Latihan di sekitar LT2 sering digunakan untuk meningkatkan performa dan kapasitas daya tahan intensitas yang tinggi. Nah, memahami ambang laktat ini penting untuk menentukan zona latihan yang tepat. Latihan di bawah ambang laktat dapat dilakukan lebih lama dan efisien, sedangkan di atas ambang akan terasa lebih berat dan cepat menimbulkan kelelahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan 5 zona intensitas latihan berdasarkan detak jantung maksimal atau HRMAX yang dibagi menjadi 5 tingkatan. Oke, yang pertama itu ada zona 1. Di sini biasanya nafas mulai cepat dan bisa berbicara tapi agak sedikit singkat. Terus ada zona 4. Zona 4 ini termasuk dalam intensitas berat.
dengan 77-85% HR max. Tubuh di sini mulai mendekati batas kemampuan maksimal sehingga melatih ketahanan terhadap kelelahan dan meningkatkan performa, kecepatan maupun kekuatan aerobik. Saya akan menjelaskan tentang zona intensitas latihan serta penerapannya dalam program latihan olahraga. Untuk pembahasan ini, zona intensitas latihan adalah pembagian tingkat usaha tubuh berdasarkan aktivitas fisik. Umumnya, pembagian intensitas latihan dibagi menjadi 5 zona berdasarkan persentase denyut jantung maksimal. Zona 1 yaitu very light atau 50-60% dari total maksimal. Ini umumnya digunakan untuk pemanasan, pendinginan, atau aktivitas ringan lainnya. Lalu kemudian zona 2 yaitu berada pada angka 60 hingga 70%. Umumnya atlet ini masih dapat berbicara dengan santai, dan ini termasuk zona latihan ringan hingga sedang. Lalu zona ketiga yaitu di angka 70 hingga 80%. Latihan ini cocok untuk meningkatkan sistem kardiorespirasi, dan ini memasuki latihan sedang hingga berat. Pada zona 4 ini kisaran presentasinya yaitu 80 hingga 90%. Pada latihan ini dapat dibilang berat karena tubuh mendekati ambang laktat. Selanjutnya di zona 5. Zona 5 ini merupakan zona tertinggi, yaitu kisaran 90 hingga 100%. Ini merupakan latihan dengan denyut jantung maksimal. Latihan ini dilakukan secara singkat karena sangat menguras energi, dan biasanya untuk melatih kecepatan, power, dan juga anaerobik. Lalu selanjutnya yaitu penerapan zona latihan. Setiap penerapan zona latihan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk atlet sepak bola, biasanya latihan pada zona 1 dan 2 itu untuk latihan ringan, yaitu seperti pemulihan recovery, jogging, dan juga bermain santai tanpa menguras energi yang berlebih. Pada zona 3 ini digunakan latihan tempo intensitas sedang. Tujuannya untuk menjaga performa atlet selama pertandingan. Pada zona 4 ini biasanya digunakan untuk latihan interval atau small set yang bertujuan untuk menjaga stamina atau durasi selama pertandingan itu berlangsung. Zona 5 ini diterapkan pada latihan sprint atlet, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kecepatan seorang atlet tersebut. Jadi untuk pemilihan zona latihan ini harus disesuaikan dengan tujuan latihan, kondisi fisik atlet, dan fase program latihan, supaya latihan ini lebih efektif dan bermanfaat juga bagi atlet tersebut dan berdampak baik untuk tim tersebut. Selanjutnya di sini ada penerapan perhitungan intensitas latihan terhadap orang-orang normal dan orang-orang yang khusus seperti lansia ataupun seseorang dengan penyakit kardiovaskular. Jadi untuk lansia usia 60 tahun ke atas itu perhitungan HR harus disesuaikan, yaitu di zona latihan 1 hingga zona latihan 2 yaitu berkisar sekitar 50 hingga 65% dari HR maksimal. Selalu pantau keadaan pasien, apakah dia mengalami gejala seperti nyeri dada, sesak, ataupun pusing. Lalu yang kedua, untuk pasien dengan penyakit kardiovaskular. Untuk aktivitas ini harus selalu dipantau oleh tenaga medis. Karena apa? Karena setiap tindakan yang dilakukan oleh pasien akan berdampak pada kesehatan. Untuk HR yang dianjurkan yaitu berkisar di antara 40 hingga 60% dari HR maksimal. Sama seperti lansia, selalu cek keadaan si pasien. Apakah ia akan mengalami nyeri dada, apakah mengalami pusing, ataupun mengalami demam, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada program latihan selama 4 minggu. Jadi untuk minggu pertama yaitu fase adaptasi, di mana untuk HR yang dianjurkan itu dari 50 hingga 57% dari HR maksimal. Lalu untuk aktivitas
aktivitas atau latihan dilakukan ini sebanyak 3 kali seminggu dan durasi setiap sesinya itu berkisar di antara 25 hingga 35 menit per sesi. Untuk minggu aktivitas yang dianjurkan adalah yang pertama adalah jogging kontinu, itu bisa berapapun kilo, 5 atau berapapun. Lalu yang kedua adalah latihan kekuatan seperti minggu kedua, baik itu latihan dada, mau latihan perut, kaki seperti push up, pull up, sit up dan lain-lain. Lalu bersepeda tempo. Lalu yang terakhir ada cross training. Cross training ini bisa yoga atau pilates ataupun renang. Lalu yang terakhir pasti diselingi dengan recovery. Untuk aktivitasnya ini total ada di 140 hingga 190 menit dalam seminggu. Lalu yang terakhir ada minggu keempat, yaitu fase konsolidasi, yaitu untuk HR yang dianjurkan berkisar di 65 hingga 80% dari HR maksimal dengan sesi sebanyak 4 hingga 5 kali per minggu, dan durasi setiap sesinya ini dari 40 hingga 60 menit per sesi. Untuk olahraga yang dianjurkan yaitu yang pertama ada jogging progresif, yang kedua adalah latihan kekuatan dengan beban yang lebih, lalu yang ketiga ada interval aerobik, lalu yang terakhir ada bersepeda sedang namun dengan intensitas dan jarak yang lebih dari minggu-minggu sebelumnya. Untuk total di minggu keempat ini ada 165 hingga 185 menit per setiap minggunya. Jadi kesimpulannya adalah intensitas yang tepat akan berdampak baik pada program latihan yang diterapkan, baik itu bagi pasien ataupun bagi si instruktur atau pelatih itu sendiri. Lalu zona latihan yang diberikan harus sesuai dengan tujuan dan kondisi si pasien, apakah dia atlet ataupun manusia awam biasa. Lalu untuk prinsip yang diberikan FITT dan progressive overload harus diterapkan agar mencapai hasil yang optimal. Dan selanjutnya adalah harus selalu adanya periodisasi atau jadwal untuk mencegah adanya terjadi overtraining terhadap pasien. Dan terakhir, untuk pasien khusus memiliki tindakan khusus pula agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan di luar kendali. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu prinsip penting dalam program latihan untuk penyakit degeneratif, yaitu prinsip FITT. FITT adalah singkatan dari 4 komponen utama dalam merancang program latihan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada frekuensi, yaitu mengacu pada beberapa kali sesi latihan dilakukan dalam seminggu untuk penderita penyakit degeneratif seperti osteoporosis atau diabetes. Umumnya direkomendasikan 3 hingga 5 kali per minggu, disesuaikan dengan kondisi tubuh pasien. Kemudian yang kedua ada intensity atau intensitas, adalah zona latihan yang dipilih, apakah ringan, sedang, atau berat. Pada lansia atau penderita degeneratif, intensitas yang direkomendasikan biasanya berada di zona ringan hingga sedang, agar tubuh tidak terbebani berlebihan. Kemudian yang ketiga ada time atau waktu, merujuk pada durasi setiap sesi latihan. Umumnya sesi latihan bagi penderita degeneratif berkisar antara 20 hingga 45 menit per sesi, termasuk pemanasan dan pendinginan. Kemudian yang terakhir adalah tipe atau jenis, yaitu bentuk olahraga apa yang dilakukan. Ada 3 kategori utama, yaitu aerobik seperti jalan kaki atau bersepeda, kemudian kedua anaerobik seperti kekuatan ringan, kemudian yang ketiga resistensi seperti latihan atau dengan beban stand band. Olahraga untuk kondisi degeneratif kita harus memperhatikan frekuensi, intensity, time, dan tap. Keempat prinsip ini harus disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing, dan sebaiknya
dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan atau ahli olahraga terlebih dahulu. Periodisasi adalah pengaturan program latihan secara bertahap dan terencana dalam jangka waktu tertentu agar hasil latihan lebih maksimal dan tubuh tidak mudah mengalami kelelahan atau cedera. Periodisasi ini biasanya dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama seperti fase persiapan, peningkatan, intensitas, puncak performa, dan pemulihan. Dalam latihan ini, beban dan intensitas tidak diberikan secara terus-menerus, tetapi diatur naik turun sesuai dengan tujuan latihannya. Yang kedua ada progressive overload dan recovery. Progressive overload adalah prinsip meningkatkan beban latihan secara bertahap agar tubuh terus beradaptasi dan kemampuan fisik meningkat. Peningkatan ini bisa dilakukan dari durasi, intensitas, frekuensi, atau jumlah repetisi latihan. Namun, peningkatan latihan juga harus disertai recovery atau pemulihan yang cukup, karena tubuh dapat membutuhkan waktu untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi otot setelah latihan. Jadi, keseimbangan antara latihan dan recovery sangat penting agar hasil latihan optimal dan risiko cedera berkurang.